Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis taklim Ar-Rahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang perkara yang penting untuk selalu kita ingat, yaitu tentang jerat-jerat syaitan, ya. Karena syaitan adalah musuh bebuyutan bagi kita manusia yang dia sudah memproklamirkan permusuhannya sejak dahulu, sejak dia dendam kepada Adam alaihissalam, ya. Oleh karenanya ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, kemudian Allah menyuruh Adam untuk sujud, untuk menyuruh iblis untuk sujud kepada Adam, maka iblis tidak mau. Kemudian dia berkata, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam, ya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Bagaimana kau ya Allah menyuruh aku sujud kepada Adam sementara aku lebih baik daripada Adam? Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah, ya. Dan akhirnya iblis dikeluarkan dari surga. Qala fakhruj minha madhmuman madhura, ya, madhuman madhura. Keluarlah engkau iblis dari surga, ya. Kemudian juga fa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin, dan kau akan terlaknat sampai hari pembalasan. Iblis pun ketika dihukum oleh Allah, ya, maka dia pun minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi umur panjang agar bisa menggoda Adam dan keturunannya. Dia bukan hanya dendam kepada ayah kita Adam, tapi juga kepada keturunan Adam, itu kepada kita-kita semua, ya. Iblis berkata, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, ya. Ya Rabbku, tangguhkanlah kematianku sampai hari kebangkitan. Allah mengatakan, fa innaka minal munzarin, kau akan ditangguhkan kematianmu, ya, agar bisa untuk menjalankan misimu menggoda Adam dan keturunannya. Akhirnya sebagaimana kita tahu, akhirnya kedua orang tua kita Adam dan Hawa, ya, akhirnya digoda oleh iblis dan akhirnya makan dari buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa waswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuri anhuma min sawatihima. Akhirnya iblis beri waswas, beri bisikan-bisikan, berbicara dengan rayuan-rayuannya, ya, kepada Adam dan Hawa. Bahkan iblis wa qasamahuma, iblis bersumpah, inni lakuma laminan nasihin, wahai Adam dan Hawa, saya ini niatnya baik, ya. Karena iblis ketika menggoda Adam, dia tidak datang dalam bentuk yang menakutkan, tapi dia datang dalam kondisi sebagai penasehat, ya. Dia mengatakan, inni lakuma laminan nasihin, bahkan dia bersumpah, demi Allah, saya ini ingin menasihati kalian berdua. Niat saya agar kalian berdua lebih baik daripada kondisi sekarang. Fadallahuma bighurur. Akhirnya iblis menipu mereka berdua. Akhirnya Adam dan Hawa pun sebagaimana sudah kita jelaskan panjang lebar dalam kisah Nabi Adam alaihissalam, akhirnya mereka berdua makan dan akhirnya mereka dihukum untuk turun ke bumi, ya. Apakah iblis puas kalau Adam sudah turun ke bumi? Tidak, iblis tidak puas, ya. Dia tahu dia akan masuk neraka. Maka dia ingin mencari pengikut sebanyak-banyaknya dari keturunan Adam, ya, untuk menemaninya di neraka, ya. Oleh karenanya dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjerumuskan anak keturunan Adam ke dalam neraka jahanam, ya. Di antaranya iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala hadzal ladzi karramta alayya, ya, la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Kata iblis, wahai ya Allah, ini Adam yang kau muliakan daripada aku, ya. Kalau kau kasih kesempatan kepada aku akan menyesatkan keturunannya dan tidak ada yang selamat kecuali sedikit. Dia bersumpah, aku akan menyesatkan keturunan Adam dan tidak ada, ya, yang selamat kecuali sedikit. Dalam ayat yang lain ada iblis mengatakan, fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim, ya.
thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata iblis, ya Allah, karena aku telah disesatkan, ya, maka ya aku akan menyesatkan anak Adam seluruhnya, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan duduk di jalan mereka yang lurus. Setiap mereka mau menuju siratal mustaqim, aku akan nongkrong dan aku akan melazimi jalan tersebut, ya. Aku tidak akan meninggalkan jalan tersebut untuk menggoda mereka, anak-anak Adam. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian aku akan menggoda mereka dari depan. Wa an aymanihim, wa min khalfihim, dari belakang mereka, dari kanan, dari kiri. Kemudian kata iblis, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan kau akan dapati, ya Allah, kebanyakan mereka tidak bersyukur. Artinya kebanyakan mereka akan tersesat olehku, ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain kata iblis, la aghwiyannahum ajma'in, aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Jadi yang perlu kita sadari, Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua adalah target iblis. Kita semua target iblis karena iblis mengatakan la aghwiyannahum ajma'in, aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Selama kita adalah anak keturunan Adam, maka kita adalah target yang ingin iblis sesatkan. Allah Subhanahu wa taala, ya, telah mengingatkan kepada Adam, orang tua kita, akan bahayanya syaitan, ya, dan juga Allah ingatkan kepada kita melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya syaitan ini memang adalah musuh kita, musuh yang sangat nyata yang ingin menjerumuskan kita semua dalam neraka jahanam, ya. Allah berkata kepada Adam alaihissalam, inna hadza aduwwun laka wa li zaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Wahai Adam, ingatlah ini iblis adalah musuhmu dan musuh istrimu. Jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga, maka kau akan sengsara. Dan ternyata berhasil. Adam dan Hawa, ya, padahal sudah diingatkan oleh Allah, tetapi Adam alaihissalam kalah dari tipuan syaitan. Yang ini menunjukkan bagaimana hebatnya tipuan iblis kepada Adam. Padahal Adam sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi ya ternyata Adam pun lalai, ya, alaihissalam, wa asa Adamu rabbahu. Kata Allah, Adam pun bermaksiat kepada Rabbnya, ya. Kita tidak meragukan akan keimanan Adam alaihissalam, orang tua kita. Tapi saking hebatnya iblis dalam menggoda, ya, itu yang buat akhirnya Adam alaihissalam terpedaya dengan tipuan-tipuannya. Makanya Allah mengatakan fadallahuma bighurur, yaitu iblis menggoda Adam dan Hawa dengan tipuan-tipuan, ya. Dengan tipuan, dengan sumpah, dengan kata-kata manis, dengan datang sebagai penasehat, bukan datang dalam bentuk mengerikan, tidak. Tentu itu mungkin Adam dan Hawa takut. Tidak, dia datang dalam bentuk yang menyenangkan, memberi nasihat, kata-kata indah, kata-kata menarik. Akhirnya perlahan-perlahan akhirnya Adam dan Hawa pun terjebak dan akhirnya turun dari bumi. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan kepada kita, alam a'had ilaikum ya bani Adam, ya, la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah mengingatkan kalian wahai anak-anak Adam, ya, jangan kalian sembah syaitan, sungguhnya syaitan, ya, adalah musuh kalian yang nyata, ya, musuh kalian yang nyata. Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat Al-A'raf mengingatkan tentang permusuhan syaitan kepada kita semua. Ya bani Adam, la yaftinannakum asyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Wahai anak-anak Adam, jangan sampai kalian terfitnah oleh syaitan. Kama akhraja abawaykum minal jannah, sebagaimana dia telah berhasil mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Dia berhasil melepas pakaian Adam dan Hawa untuk memperlihatkan aurat mereka kepada Adam dan Hawa. Ya, ini Allah ingatkan, jangan sampai kalian terfitnah karena iblis pernah berhasil menjerumuskan kedua orang tua kalian sehingga disesatkan oleh iblis, ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Ketahuilah bahwasanya syaitan adalah musuh bagi kalian. Jadikanlah dia musuh bagi kalian. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabil sa'ir. Sungguhnya dia menyuruh orang-orang untuk menjadi pengikutnya supaya apa? Supaya menemani dia dalam neraka jahanam, ya. Iblis baru puas kalau kita menemani dia di neraka. Selama kita tidak menemani di neraka, dia tidak puas.
ya, dia tidak puas hanya cukup mengeluarkan Adam dari surga, tetapi dia ingin keturunan Adam semua untuk masuk neraka menemani iblis. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syaitan dan bagaimana jerat-jeratnya, ya. Sebelum kita membahas tentang jerat-jerat syaitan, kita ingin jelaskan bagaimana musuh kita bersama ini. Bagaimana musuh yang sulit, ya, dengan berbagai macam trik-trik yang dia gunakan, jerat-jerat agar bisa menjerat kita semua dalam neraka jahanam, wal iyadzubillah, ya. Taib. Tolong perhatikan, ya. Syaitan, ya. Hakikat syaitan, kemudian yang kedua mungkin kita bahas hakikat musuh-musuh kita, ya. Hakikat kondisi musuh kita. Baru kemudian kita bahas jerat-jerat syaitan. Yang pertama yang saya sampaikan bahwasanya orang sering bertanya, Ustaz, apa bedanya syaitan dengan iblis dengan jin, ya. Jadi bedanya iblis, kalau iblis, ya, jadi kita tahu ada jin, ada manusia, ya. Manusia. Jin, ada iblis, kemudian ada jin baik, dan ada jin baik, ada jin jahat. Kemudian manusia juga ada manusia yang baik dan jahat. Adapun iblis, inilah dia berasal dari golongan jin, tetapi berasal dari golongan jin yang ditangguhkan umurnya. Ditangguhkan umurnya hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat. Untuk apa? Untuk menggoda manusia. Untuk menggoda manusia. Adapun jin, ya, iblis juga dari jin, ya, sama-sama dari jin. Tapi jin ada jin yang baik dan jin jahat. Kedua jin ini, ya, mati sebagaimana yang lainnya, mati dan tidak ditangguhkan umurnya, tidak ditangguhkan umurnya. Berbeda dengan iblis, ya. Iblis punya anak buah dan anak buah iblis adalah jin-jin jahat. Nah, jin jahat ini disebut juga dengan syaitan, ya. Iblis adalah bosnya syaitan. Jin yang jahat disebut juga dengan syaitan. Anak buah iblis. Jin yang baik tidak tentunya, karena kita tahu di antara jin wa anna minna salihun wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Kata jin dalam surat Al-Jin, di antara kami ada yang soleh dan di antara kami ada yang tidak soleh. Kami bermacam-macam juga model jin. Manusia yang baik, ya, tentu adalah orang soleh. Manusia yang jahat juga disifati juga dengan syaitan, ya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Sebagaimana kami telah menjadikan bagi setiap nabi ada musuh syayatinal insi wal jinni, syaitan manusia dan syaitan jin. Jadi syaitan itu sifat buruk. Manusia yang buruk disebut juga dengan syaitan, ya. Jin yang buruk juga disebut dengan syaitan. Yang syaitan manusia maupun syaitan jin adalah sama-sama anak buah iblis. Ini juga anak buah iblis, ya. Hanya saja kalau syaitan anak buah iblis dari kalangan jin, dia sadar bahwasanya dia diperintah oleh iblis. Tapi kalau syaitan dari kalangan manusia, dia tidak sadar bahwasanya dia dipergunakan oleh syaitan untuk menjerumuskan manusia. Oleh karena kita dapati betapa banyak orang-orang yang bersifat buruk dan ingin keburukan dan ingin menjauhkan orang dari
tauhid, ingin menjerumuskan orang dalam kesyirikan, ingin membawa orang ke dalam kemaksiatan, menyuruh orang terjerumus dalam pelanggaran-pelanggaran. Mereka sungguhnya adalah syaitan-syaitan manusia, ya. Mereka kalau dibilang bos mereka syaitan, mereka tidak sadar, tapi sungguhnya mereka adalah anak buah syaitan. Dari sini kita paham bahwasanya yang menggoda nenek moyang kita yaitu Adam alaihissalam adalah iblis, ya. Iblis inilah yang ditangguhkan umurnya sehingga hari kiamat. Nah, kita lihat ya. Ketika kita tahu iblis ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat, berarti umurnya sekarang sudah berapa? Umurnya sudah sangat lama ya. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang entah berapa puluh ribu tahun umurnya, ya. Dan ini menunjukkan ya, iblis ya pakar dalam menggoda manusia. Kenapa? Karena banyak pengalaman, ya, banyak pengalaman. Dia sudah tahu bagaimana cara menggoda ustadz, dia tahu bagaimana cara menggoda ulama, dia tahu bagaimana cara menggoda pejabat, dia tahu bagaimana cara menggoda orang miskin, dia tahu bagaimana cara menggoda ibu rumah tangga, dia tahu bagaimana cara menggoda kepala rumah tangga, dia tahu bagaimana cara menggoda anak-anak muda, dia tahu. Dia sudah sangat berpengalaman dan dia telah berhasil menyesatkan banyak orang. Dia sudah berhasil. Kita tidak mengatakan dia tidak berhasil, dia berhasil. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi." Sungguh kami akan memenuhi neraka jahanam dengan banyak manusia dan banyak jin. Manusia banyak ikut masuk. Bahkan iblis bukan cuma menyesatkan manusia, bahkan manusia-manusia tersebut dijadikan sebagai anak buahnya tanpa mereka sadari. Bahkan sebagian ulama mengatakan begitu banyak manusia yang hebat dalam menyesatkan, ya, seperti Fir'aun sampai ngaku sebagai Tuhan, ya. Sampai sebagian ulama mengatakan iblis pun kalah dengan manusia tersebut, ya. Dididik manusia ini menjadi penjahat sampai dia lebih hebat daripada iblis. Lihat, Fir'aun ngaku sebagai Tuhan, iblis saja tidak ngaku sebagai Tuhan. Iblis tidak ngaku sebagai Tuhan. Dia tahu Allah Tuhannya, ya. Fir'aun sombong sampai ngaku sebagai Tuhan. Namrud sombong sampai ngaku sebagai Tuhan, ya. Sampai dikatakan tentang Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan adalah seorang yang melakukan berbagai macam bid'ah yang menjadikan umat terpecah-pecah. Sampai ada yang mengatakan karena bahwasanya dahulu Jaham yata'allam min iblis. Dulu Jaham bin Safwan belajar dari iblis. Kemudian berkembang perkara sampai akhirnya iblis belajar daripada Jaham bin Safwan. Jadi maksud saya iblis ini luar biasa sampai ada anak didiknya yang menjadi berhasil. Intinya dia adalah makhluk yang memiliki banyak pengalaman dalam menyesatkan manusia, berbagai macam jerat sudah dia pasang dan dia sudah ngerti bagaimana menjebak yang si fulan, kalau ini dijebak dengan wanita enggak bisa, tapi kalau dijebak dengan duit misalnya akan jatuh, atau sebaliknya ini dijebak dengan duit enggak bisa, tapi kalau dijebak dengan jabatan dia akan terjatuh, ya. Macam-macam iblis sudah ngerti. Baik. Ini tentang hakikat syaitan, ya, dan iblis, ya. Baik. Yang berikutnya kita bicara tentang sulitnya musuh yang berat, ya. Musuh yang berat itu iblis dan setan-setan jin, ya. Kalau setan manusia mungkin kita bisa lihat, tapi kalau setan jin berat, ya. Di antara hal yang menunjukkan bahwasanya musuh kita ini adalah berat, ya. Bahwasanya pertama setan atau iblis dan pasukannya melihat kita namun tidak terlihat oleh kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu yarakum huwa wa qabilatuhu min haitsu la tarawnahum." Sungguhnya ia melihat, dia dan anak keturunannya dan anak buahnya melihat kalian dan kalian tidak bisa melihat mereka. Dan kita tahu musuh yang tidak terlihat adalah berat, ya. Musuh yang tidak terlihat adalah berat, ya.
Sekarang kita menghadapi corona berat. Kenapa? Karena virus tersebut tidak kelihatan. Kita nggak tahu, kita menyangka tidak ada virus itu, ternyata kita tertular di situ dan itu terjadi. Tertular pada posisi-posisi yang kita merasa aman, ternyata malah tertular. Kenapa? Karena corona tersebut tidak terlihat. Ini kita bicara virus. Nah, iblis pun demikian. Syaitan kita tidak lihat. Dia tidak lihat di mana dia, apa yang sedang dia rencanakan, kita tidak tahu. Jadi musuh yang tidak terlihat adalah musuh yang berat. Kemudian di antara hal yang menunjukkan bahayanya iblis dan syaitan adalah mereka lokasinya sangat dekat. Lokasi mereka sangat dekat. Apa kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana yajri min bani Adam majra dam." Ya, sungguhnya syaitan itu mengalir dalam tubuh manusia sebagaimana aliran darah. Ya. Sebagaimana aliran darah. Oleh karenanya bahkan dalam hadis disebutkan bahwa setiap manusia ada korinnya. Ada korin, ada syaitan yang menemaninya, siap selalu menggoda dia. Maka dia harus berbenteng dengan keimanan, ketakwaan dan yang lainnya. Tapi intinya syaitan enggak usah bukan tinggal di lantai 2, bukan tinggal di RT lain, enggak. Dia sampai mengalir dalam tubuh kita. Menggoda dalam tubuh kita, ya. Ini musuh yang repot kita hadapi, tidak kelihatan, kemudian masuk dalam diri kita, siap menggoda kita. Seandainya musuhnya ada jarak masih mending, ini langsung masuk dalam tubuh kita. Kemudian apa? Dia goda langsung hati kita, ya. Yang digoda langsung kolbu kita. Kolbu kita itu alat yang sangat vital. Makanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikkan dalam dada manusia, ya. Yang bisik-bisikan dalam dada manusia. Berat, ya. Yang dia langsung bukan lagi di telinga, dia langsung ke kolbu kita, yang situ merupakan tempat penentu kita iya atau tidak, ya. Iya atau tidak, ya. Kayak sebagian ulama mengatakan bahwasanya antara kolbu dengan akal benar, akal adalah bagian penerima data, mengolah data, tapi begitu mengatakan iya atau tidak, urusnya dengan kolbu, iya lakukan atau tidak, ya. Dan itu bagian tempat yang digoda oleh syaitan, tempat mengambil keputusan. Ini berbahaya, ya. Ini menunjukkan bahayanya syaitan. Kemudian di antara menunjukkan bahayanya syaitan, ya. Keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, syaitan tidak pernah lelah menggoda. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan qa'ada li bani Adam atau yaq'udu li bani Adam, qa'ada li bani Adam bi atrukihi. Apa artinya? Artinya syaitan nongkrong untuk Adam di seluruh jalannya. Syaitan nongkrong di seluruh jalan kebaikan anak Adam. Di seluruh jalan kebaikan anak Adam, mau apapun dia akan goda. Lanjutan hadis ini disebutkan, kalau ada yang mau masuk Islam, dia akan mengatakan, kenapa kau masuk Islam? Nanti kau akan berpisah dari bapak dan ibumu dan keluargamu, kau akan dimusuhi oleh bapak dan ibumu. Dia ganggu, dia bisik-bisik, dia nongkrong di situ. Nongkrong, dan dia sabar dalam menggoda manusia, ya. Sabar dalam menggoda manusia. Kalau dia mau berhijrah, maka akan takut-takut, kau akan meninggalkan tempatmu, kau akan meninggal pekerjaanmu, kau akan berpindah ke suatu tempat yang baru, yang situ tidak ada teman-temanmu, kau akan asing di sana, sehingga orang akhirnya tidak mau berhijrah. Kalau dia mau berjihad, maka akan datang syaitan menggoda, ya, kau akan berjihad, kalau kau mati, nanti anak-anakmu siapa yang ngurusin, ya. Makanya dikatakan al-walad makhbalah majbanah.
Anak-anak itu bisa bikin jadi penakut, bisa jadikan pelit. Ya, orang mau sedekah mikir anaknya enggak jadi. Orang mau berjihad mikir anaknya enggak jadi ya. Setan akan menggoda kalau kau berjihad bagaimana anak, bagaimana istrimu. Kalau kau mati istrimu akan dinikahi lagi oleh laki lain, hartamu akan dibagi-bagi. Dia selalu menggoda segala jalan kebaikan, dia nongkrong. Nabi yang bilang. Dan ini sebagaimana pembenaran dalam firman Allah yang sudah kita sebutkan tadi dalam surat Al-A'raf, kata syaitan, "Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim, thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kata syaitan kepada iblis, kata iblis depan Allah Subhanahu wa taala. Kata iblis depan Allah dan dia bersumpah. Ya, kata dia la aqudanna lahum siratal mustaqim, siratakal mustaqim. Aku akan nongkrong ya, duduk di jalan kebaikanmu ya Allah untuk menghalangi mereka. Setan sampai tidak dikatakan la aqudanna lahum ala siratikal mustaqim. Sampai sebenarnya mengatakan Allah tidak menggunakan kata ala. Karena kalau ala berarti seakan-akan setan berkata, "Ya Allah, aku akan berdiri di atas jalan kebaikanmu untuk menghalangi mereka." Tetapi Allah menghilangkan kata ala, "La aqudanna lahum sirataka," langsung. Aku akan nongkrong di jalanmu, seakan-akan iblis dan jalan tersebut suatu hal yang saling melazimi dan seakan-akan dia tidak akan pernah meninggalkan jalan tersebut. Yang menunjukkan gigihnya iblis dan anak buahnya dalam menggoda anak Adam. Dan dia akan datang menggoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Maksudnya apa? Dia tidak pernah lelah. Kalau dari depan tidak berhasil, dari belakang. Dari belakang tidak berhasil, dari kanan. Dari kanan tidak berhasil, dari kiri. Segala celah yang mungkin untuk menggoda anak Adam, iblis akan berusaha goda. Ya. Nongkrong di setiap jalan. Kita mau apapun, mau ngaji, mau ini, mau anu, pasti ada syaitan yang menggoda. Ya, ya, ibu-ibu mau taat kepada suami, ada syaitan yang menggoda. Ya. Ya. Mau sabar dengan kehidupan di masa sulit seperti ini, ada syaitan yang menggoda. Mau sabar digoda. Ya. Apapun jalan kebaikan, ada syaitan situ nongkrong menggoda kita. Makanya Nabi mengatakan, "Inna syaitana qa'ada li ibni Adam bi atruqihi." Syaitan itu nongkrong di seluruh jalan-jalan kebaikan anak Adam. Ya. Kemudian yang cukup mengerikan, syaitan punya anak buah. Ya. Atau iblis punya anak buah. Anak buah yang terkoordinir. Yang terkoordinir ya. Oleh karenanya dalam hadis dalam Sahih Muslim, "Inna iblis wada'a arsyahu 'alal ma', tsumma yab'atsu sarayahu." Sungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, mungkin di laut entah di mana. Tsumma yab'atsu sarayahu, kemudian dia mengirim anak buahnya. Fa'adhamuhum lahu manzilah fa'adna lahum manzilah a'dhamuhum fitnah. Maka yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Fayaji'u ahaduhum. Jadi setelah iblis mengirim anak buahnya untuk menggoda, mereka laporan. Ada yang datang lapor. "Wah iblis, saya sudah begini dan begitu dan begini." Kata iblis, "Ya, kau tidak melakukan apa-apa. Ma fa'alta syai'an qat." Kau belum melakukan apa-apa. Datang lagi lapor, "Iblis, saya sudah gini-gini." Kata iblis, "Kau belum." Sampai ada yang datang melaporkan, "Ya iblis, la azalu birrajul hatta farraqtu bainahu wa baina zaujatihi." Aku senantiasa menggoda lelaki tersebut sampai aku berhasil menceraikan dia dari istrinya. Kata iblis, "Ni'ma anta." Engkau adalah anak buah yang hebat ya. Jadi iblis juga mengkoordinir anak buahnya untuk menggoda manusia, bukan asal-asalan ya. Bukan asal-asalan. Dia mengkoordinir anak buahnya untuk menggoda dan ada laporan dan dia memotivasi. Kalau yang hebat, sama saya dekat sini. Ya, iblis dekatkan. Yang tidak berhasil iblis remehkan. Sehingga mereka termotivasi berbangga-bangga untuk bisa menggoda manusia kepada iblis. Mereka bertanya, kok bisa mereka begitu? Ya memang begitu sifat mereka. Sifat yang memang jelek seperti itu ya. Diciptakan dengan memiliki kondisi jiwa yang sangat buruk adalah iblis. Jadi kita lihat bagaimana musuh kita. Inilah hakikat musuh kita yang berat ya. Iblis dan setan jin. Kira-kira 5 poin yang untuk kita berpikir ternyata musuh kita tidak mudah. Kalau Allah tidak tolong kita, maka sungguh berat kita menghadapi iblis. Tapi kita lanjutkan tentang jerat-jerat setan. Jerat-jerat setan. Jerat-jerat setan tentu sangat banyak. Sudah kita sampaikan iblis
sudah mungkin umurnya udah puluhan ribu tahun, kita nggak tahu umurnya berapa, dan dia sudah banyak pengalaman ya. Dan dia terus melatih anak buahnya untuk menggoda kita semua. Tapi secara umum ada beberapa poin yang disebut oleh para ulama yang menunjukkan bagaimana trik-trik iblis dalam menggoda manusia. Seperti disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, di antaranya iblis melihat kecenderungan seseorang. Ya, ini langkah pertama. Lihat kecenderungannya apa. Jika kecenderungannya kebaikan, ya, jika muyulnya atau kecenderungannya pada kebaikan, yaitu orang ini suka beragama, suka ngaji, suka agama, maka dijerumuskan pada sikap ekstrim atau gulu, atau dalam bahasa Arab al-gulu. Yang kata Nabi SAW, iyyakum wal gulu fa innama ahlaka man kana qablakumul gulu. Kata Nabi SAW, waspadalah kalian dengan sikap ekstrim berlebih-lebihan dalam agama. Sesungguhnya yang telah membinasakan umat-umat terdahulu adalah sikap berlebih-lebihan dalam agama. Yaitu Nabi ucapkan ketika Nabi ingin melempar jamarat. Ketika ingin melempar jamarat, Nabi mengatakan, ambilkan kerikil-kerikil yang ukuran kecil. Maka Nabi setelah mengambil ukuran kecil, ya seukuran biji korma atau lebih, ya. Kemudian Nabi mengatakan, bimithli haula'i farmu. Seukurannya segini, lemparlah. Iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian dengan sikap berlebih-lebihan. Artinya mungkin ada orang akan mengambil batu besar untuk lempar jamarat, dan itu terjadi. Yang lempar dengan sepatu, ada yang lempar dengan sendal, ada yang lempar sekaligus banyak. Ini semua melanggar, ya. Jadi potensi seorang yang rajin beribadah untuk bersikap lebih-lebihan itu ada. Itu ada, ya. Dan setan menggoda dia dari sisi ini. Sampai akhirnya timbullah orang kelompok namanya Khawarij yang mudah mengkafirkan. Yang tidak ada rahmat kepada kaum muslimin yang lain. Yang mudah begitu lihat orang maksiat sedikit dia sudah ngamuk luar biasa. Mencaci maki dan yang lainnya, ya. Merendahkan yang lain. Jadi akhirnya terjerumus dalam bid'ah sedikit demi sedikit, ya, sehingga seperti orang-orang Khawarij. Di sisi lain kita dapati sebagian orang berlebihan dalam beragama seperti orang terdahulu. Nasara akhirnya menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Yahudi menjadikan Uzair sebagai putra Allah. Dan kita dapati orang-orang musyrikin Arab menjadikan orang soleh seperti Lata sebagai sembahan mereka karena orang soleh. Kita dapati juga sebagian kaum muslimin berlebih-lebihan dalam beragama sampai mengangkat derajat Nabi SAW berlebihan. Dikatakan Nabi tahu ilmu gaib, dikatakan dunia dan akhirat adalah milik Nabi SAW. Memuji yang berlebihan, padahal Nabi sudah ingatkan, la tutruni kama atratin nasara bana Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian memujiku berlebih-lebihan sebagaimana Nasara berlebih-lebihan memuji Isa bin Maryam. Sungguhnya aku hanya hamba Allah. Katakanlah Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Ketika ada orang memuji Nabi dengan mengatakan wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad, di antara kita, di tengah-tengah kita ada seorang nabi mengetahui apa yang terjadi besok, Nabi marah. Nabi mengatakan, saya tidak tahu masa depan. Kalau Allah tidak kasih tahu, saya tidak tahu. Ya. Ya. Kata Nabi, qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum syaitan. Ucapkanlah sebagaimana ucapan yang biasa kalian ucapkan, jangan berlebih-lebihan kalian digelincirkan oleh syaitan. Itu kepada Nabi saja tidak boleh kita seperti itu, apalagi orang-orang yang jauh di bawah Nabi SAW. Kita dapat sebagian orang sujud kepada gurunya, ya. Sebagian mereka minta kepada gurunya, sebagian mereka menyangka gurunya bisa mengeluarkan dia dari neraka jahanam. Berbagai macam kalau kita buka tentang sikap berlebih-lebihan dalam beragama, ya. Sebagian mereka beribadah dengan berlebih-lebihan. Intinya, syaitan melihat kecenderungan seseorang kalau dia cenderung kepada kebaikan, dijerumuskan dalam sikap ekstrim al-ghulu baik dalam peribadatan maupun dalam akidah. Jika kecenderungannya kepada maksiat, maka dijerumuskan dalam ditenggelamkan dalam kemaksiatan. Dalam kemaksiatan. Subhanallah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yaqsurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ikhwan dalam surat Al-A'raf, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yaqsurun.
yaitu ikhwanuhum, yaitu setan-setan membantu terus menggoda manusia-manusia yang menjadi teman-teman mereka pelaku maksiat dalam kesesatan, terus didorong, dibantu untuk terus dalam kesesatan, tsumma la yaqsurun, dan mereka tidak pernah lelah. Ya, tidak pernah lelah. Setan-setan tidak pernah lelah dalam menggoda manusia. Terus kalau sudah tertarik terus dijerumuskan sampai kalau bisa kafir, ya. Maksiat terus, ini terus dan seterusnya. Makanya Allah mengatakan, alam taro anna arsalna syayatina alal kafirina ta'uzzuhum azza. Tidak kalian bagaimana lihat kami mengirim setan-setan kepada orang kafir menggoyang mereka. Maksudnya apa? Dibuat kalau tidak bermaksiat jadi gelisah. Dibuat kalau tidak bermaksiat dia jadi gelisah. Dia ingin bermaksiat. Kenapa? Syaitan terus menggoda. Jadi hati-hati, jangan disangka bahwasanya godaan syaitan cuma masalah kemaksiatan, bahkan dalam berlebihan dalam beragama juga adalah salah satu tipuan syaitan. Tapi di antara trik-trik syaitan, jirat-jirat syaitan adalah tazjin. Dan ini banyak menghiasi kemaksiatan. Ya, Allah dalam syaitan pernah bersumpah, la uzayyinanna lahum fil ard. La uzayyinanna lahum fil ard. Artinya, ya Allah, aku akan menghiasi maksiat. Aku akan menghiasi maksiat. Dan betapa banyak orang terjumus dalam maksiat, kekufuran gara-gara hiasan syaitan, ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa iz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Ketika terjadi perang Badar, ketika orang-orang musyrikin ragu-ragu, syaitan datang. Syaitan bisikan mereka, wa iz zayyana lahumus syaitan, syaitan menghiasi mereka. Tenang wahai Abu Jahal dan kawan-kawan, kalian tidak akan kalah, kalian banyak, aku akan menolong kalian. Akhirnya kalah, ya. Syaitan menghiasi. Dalam ayat yang lain, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Syaitan menghiasi amal perbuatan mereka sehingga mereka semangat melakukan kemaksiatan. Ini yang terjadi, ya. Lihatlah bagaimana Adam alaihissalam. Adam alaihissalam, dia di surga. Dan terlalu banyak buah yang bisa dia makan, terlalu banyak pohon yang indah. Satu saja yang haram. Tetapi syaitan menggoda Adam dengan menghiasi kemaksiatan tersebut. Sehingga dia lebih condong pada yang ini. Lebih condong pada yang haram. Kenapa? Karena syaitan menghiasi. Disebutlah ini syajaratul khuldi, pohon abadi, kalau kau makan kau akan abadi. Bohong semua, ini iblis bohong. Ya. Dinamakan dengan nama yang indah, pohon keabadian. Kalau kau makan kau akan menjadi malaikat dan kau akan menjadi raja yang sungguhnya. Dihiasi sampai akhirnya Adam dan Hawa makan. Padahal yang halal banyak. Makanya saya katakan demikian juga di dunia ini banyak yang halal. Tetapi ketika syaitan menghiasi kita terjebak pada suatu yang haram. Itu yang menarik. Padahal yang halal banyak dan kita bisa menempuh hal tersebut. Tapi syaitan menghiasi, artinya kita tertarik pada yang haram tersebut. Kita hakikatnya apa sih? Tidak benar. Ya. Hakikatnya adalah kesengsaraan. Tetapi syaitan menghiasi sampai maksiat tersebut menjadi indah di mata manusia. Saking indahnya sampai kalau dia tidak melakukannya dia gelisah. Bingung kalau tidak melakukannya. Ya, dan ini terjadi. Dibuat kecanduan oleh syaitan. Dibuat kecanduan. Dan itu salah satu bentuk cara syaitan menggoda manusia dengan menghiasi maksiat, ya. Taib, adapun urutan godaan syaitan. Urutan atau prioritas, ya, kalau kita bicara skala prioritas syaitan. Skala prioritas syaitan dalam menggoda. Dan ini disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya. Perhatikan. Yang pertama, syaitan goda agar terjerumus dalam kekufuran, kekafiran, syirik, kemunafikan. Ini yang pertama. Bagaimana manusia bisa terjerumus dalam kekufuran? Karena kalau terjerumus kekufuran selesai jadi teman syaitan di neraka jahanam. Coba bayangkan bagaimana orang-orang Nasara, ya, bagaimana mereka bisa menyembah Nabi Isa, dihiasi luar biasa oleh syaitan. Yahudi tidak menyembah Nabi Isa. Orang Nasara jumlahnya miliaran. Terpedaya bagaimana manusia
Yang mereka dapatkan dalam Injil mereka, manusia tersebut lapar, manusia tersebut ketakutan, manusia tersebut Nabi Isa alaihissalam tidur, ya. Manusia tersebut Nabi Isa alaihissalam berdoa, sujud, ya. Kemudian ditangkap, ketakutan, dianggap sebagai Tuhan. Dengan dihias, akhirnya, ya, bagaimana orang bisa menyembah manusia? Lihat bagaimana banyak orang menyembah berhala. Berhala, subhanallah, lihat sebagian berhala kita lihat kita sedih. Patung mereka pahat sendiri, mereka letakkan patung tersebut, mereka sembah, mereka kasih makan patung tersebut, makanan tersebut dimakan oleh burung-burung. Gimana otak mereka jalan? Tapi setan menghiasi. Ya, setan menghiasi. Ya. Ada yang menyembah matahari, menyembah bintang, setan menghiasi. Ya. Bagaimana? Ini yang pertama, bagaimana menjerumus manusia dalam syirik dan kemunafik. Kalau tidak berhasil, maka dijerumuskan kepada bid'ah dengan berbagai macam modelnya. Bid'ah ada bid'ah yang sampai pada kekufuran, ada bid'ah yang sekedar maksiat, bertingkat-tingkat. Kenapa dijerumuskan kepada bid'ah? Karena bid'ah lebih disukai oleh syaitan daripada maksiat. Ya, kata Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila syaitan ila iblis minal maksiyah. Bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Al-maksiyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Adapun maksiat orang masih mungkin bertobat. Kenapa? Dia sadar itu maksiat. Tapi kalau orang sudah terjerumus dalam bid'ah, dia tidak sadar kalau dia bermaksiat. Dia menyangka itu adalah ibadah yang mendekatkan dia kepada Allah. Dia minta-minta kepada kuburan, dia menyangka itu adalah ibadah. Repot. Dia berzikir sambil joget-joget, dia menyangka itu ibadah. Gimana mau kita suruh taubat? Ya ini bagus, yang bagus ya. Nah, gimana? Nah, repot kalau begitu ya. Kenapa? Dia menganggap suatu kebaikan. Makanya dari sisi ini, ya, setan ingin menjerumuskan manusia dalam bid'ah karena kalau dia terjerumus dalam bid'ah, susah untuk bertobat. Lihat Khawarij, bagaimana mereka ngebom diri mereka dan mereka menyangka mereka beribadah. Mau dinasihati susah, mereka tidak merasa bersalah. Bagaimana Abdurrahman bin Muljam yang kemudian datang menikam Ali bin Abi Thalib ketika mau sholat subuh ditikam dan dia menyangka dia telah berjihad dan dia akan meraih surga yang tinggi. Ya. Dia tidak merasa bersalah, dia merasa beribadah dengan membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi kita bicara kalau bid'ah susah, kita mau nasihati ya dia merasa ini kebaikan. Ya, merasa kebaikan. Oleh karenanya kalau setan tidak berhasil menjerumuskan dalam kekufuran maka akan dijerumuskan dalam bid'ah. Kalau tidak berhasil menjerumuskan dalam bid'ah, maka dijerumuskan dalam dosa-dosa besar. Bagaimana cara setan menjerumuskan dalam dosa besar? Ya gampang. Udah, lakukan saja. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Kau kan bertauhid. Tauhidmu nanti menyelamatkan engkau dari dosa-dosa. Digampangkan dan ini terjerumus sebagian orang. Mereka sudah ngaji, mereka tahu tentang keutamaan tauhid sehingga mereka menggampangkan maksiat. Terkadang mereka menipu orang lain. Terkadang mereka ya macam-macam mereka lakukan. Ada orang seperti justru bukannya ngaji semakin bertakwa kepada Allah, justru ketika dia ngaji dia merasa dia bertauhid sehingga dia merasa aman. Yang penting saya bertauhid, saya tidak berbuat syirik. Ya, sehingga dia berani melakukan dosa-dosa besar. Ada yang berzina, ada yang berani ngambil riba, enggak apa-apa, kan saya bertauhid. Ini bahaya. Ini di antara trik syaitan menggoda sebagian orang dengan mengatakan engkau ahli tauhid. Allah, tauhidmu akan menghapuskan dosa-dosamu. Kita enggak tahu alam ya. Kemudian akhirnya kita orang-orang terjerumus dalam kemaksiatan. Lihat para sahabat yang mereka ahli tauhid, apakah mereka menggampangkan maksiat? Tentu tidak. Justru tauhid mereka mencegah mereka dari berbuat kemaksiatan apalagi dosa-dosa besar. Kalau tidak berhasil terjerumus dalam dosa-dosa besar dijadikan menggampangkan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Setan datang, itu dosa kecil. Lihat cewek, lihat nonton film apa enggak ada dosa kecil, bukan dosa besar. Benar, bukan dosa besar, dosa kecil, ya. Gampang, tinggal sholat selesai, ya. Tinggal istighfar selesai. Yang penting tidak lakukan dosa besar, Allah akan ampuni. Digampangkan seorang melakukan dosa-dosa kecil. Dan itu terjadi, ya. Digampangkan, ya. Akhirnya kata Nabi SAW, Iyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Hati-hatilah kalian dengan dosa-dosa kecil. Kata Nabi SAW, fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu. Sungguhnya dia melakukan dosa-dosa kecil digampang-gampangkan sampai terkumpul pada seseorang dan membinasakannya. Jadi dosa-dosa kecil kalau banyak jadi dosa besar. Ya. Kata seorang penyair, la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan kau meremehkan dosa-dosa kecil, sungguhnya gunung tersusun dari batu-batu kecil. Ya. Ya.
Khalliz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa. Wasna kamashin fawqa ardin dzati syauki. Yahdharu man yara. Yahdharu ma yara. Ya. Hindarkanlah dirimu dari dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar. Semuanya tinggalkan. Jadilah engkau seperti orang yang berjalan di atas suatu jalan yang banyak durinya. Hati-hati. Mau duri kecil, duri besar, hati-hati. Ya, dia hati waspada. La tahqiranna saghiratan. Jangan kau remehkan dosa kecil. Innal jibala minal hasa. Sungguhnya gunung itu berasal dari batu-batu kecil. Ya. Hati-hati. Oleh karena syaitan kalau tidak berhasil menjatuhkan seorang dalam dosa besar, dia membuat seorang menggampangkan dosa-dosa kecil. Ya. Nah, jadi masalah terkadang orang menyangka dosa kecil ternyata dosa besar. Hati-hati. Ya, hati-hati. Taib ya, yang berikutnya, kalau ternyata tidak berhasil menjerumuskan dalam dosa kecil, dibuat sibuk dengan perkara-perkara yang mubah. Disibukkan dengan perkara-perkara yang boleh, perkara-perkara mubah. Inilah jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini, baca ini, baca anu, main ini, olahraga sana. Kita bilang boleh, tapi jangan kebanyakan. Di antara tipuan syaitan kita dibuat terjebak dengan perkara-perkara yang mubah sehingga waktu kita habis. Ketika kita mati catatan amal kita cuma sedikit. Kenapa sibuk jalan ke sana, sibuk jalan ke sini, safar ke sana, safar ke sini, baca ini, nonton ini, komentar anu, main ini, main anu, ngobrol sana, ngobrol sini. Kapan solatnya, kapan baca Qur'annya, kapan berbakti sama orang tuanya, kapan zikirnya. Habis waktu. Syaitan ingin sehingga ketika kita meninggal dunia catatan amal kebaikan kosong, isinya amal mubah, perkara-perkara yang boleh. Jalan ke sana, jalan ke sini, main sana, main ke sini, kumpul sana, grup sini, grup sini. Hati-hati. Bukannya dilarang, ini bagus. Orang sibuk dengan perkara yang baik, yang boleh, sehingga dia terhindar dari kemaksiatan. Tapi jangan berlebih-lebihan. Karena hidup kita cuma sebentar. Apalagi ibu, sebagian ibu sudah tua ya. Sudah tua, sudah semakin peot, kemudian masih malas beribadah. Terus kapan lagi mau nunggu siapa ya? Menunggu malaikat maut menjemput, udahlah kita bertakwa kepada Allah. Umur yang tinggal, kita enggak tahu siapa yang duluan meninggal. Tapi maksud saya, biasanya yang sudah tua lebih dahulu meninggal biasanya, meskipun tidak harus ya. Tapi maksud saya kalau kita sudah tahu kita sudah semakin tua, sudah di atas 40, saya juga sudah di atas 40, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita tidak tahu kita kapan dipanggil oleh Allah. Betapa sering seorang keluar dari rumahnya, dia tidak terbetik dalam diri 1% pun dia akan meninggal, tiba-tiba dia meninggal. Ya. Wala tadri wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seorang tidak tahu apa yang dilakukan besok dan seorang tidak tahu di mana dia akan meninggal dunia ya. Tapi kita lihat sekarang di musim corona banyak orang kaya, uangnya banyak tapi dia enggak bisa menyelamatkan dirinya. Kasih virus kena meninggal dunia. Tapi hati-hati jangan tersibukkan dengan perkara-perkara mubah sehingga akhirnya membuat kita kosong dari amal saleh. Yang terakhir kalau setan tidak berhasil menjerumuskan dalam hal ini, disibukkan dengan ibadah-ibadah yang pahalanya kurang ya, sehingga meninggalkan ibadah-ibadah yang pahalanya besar. Saya kasih contoh. Ini sederhana. Contoh seorang punya orang tua masih hidup. Kan pahalanya besar kalau dia menyenangkan ibunya, menyenangkan bapaknya. Tapi setan buat dia lalai dari ibunya. Dia sekedarnya saja. Kepada ayahnya sekedarnya saja. Dia sibuk mungkin apa kek, ini nyantun anak yatim kek, nyantun ya ini semua bagus. Tapi kita harus punya prioritas. Makanya para sahabat sering bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayul amali ahabbu ila Allah?" Amalan apa yang dicintai oleh Allah? Ayul mu'min afdal, mu'min apa yang paling afdal? Ini sahabat sering bertanya karena mereka tahu bahwasanya umur mereka terbatas, kemampuan mereka terbatas. Ketika kita diberikan kesempatan beramal saleh yang besar, jangan kita lalaikan. Kita tinggalkan yang prioritas, yang primer, kita lakukan yang sekunder atau tersier. Hati-hati. Ya. Sama seorang wanita mungkin lupa melayani suaminya, ngaji terus, ngaji bagus. Tapi suaminya butuh layanan, suaminya butuh perhatian, dia tidak peduli. Pahalamu di sini. Pahalamu berbakti kepada suami. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha, ya, wa hafizat farjaha, wa ata'at ba'laha, qila laha udkhilil jannata min ayyi babin syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktu, enggak usah salat sunnah, salat 5 waktu doang. Puasa, enggak usah puasa sunnah, puasa bulan Ramadan doang. Jaga kemaluan, taat kepada suami,
dikatakan kepadanya masuk surga dari mana pintu saja yang kau kehendaki. Jadi jangan sampai salah skala prioritas seorang terjebak. Kita gabungkan, kita ngaji, waktunya berbakti sama suami, berbakti sama suami. Jangan sebaliknya suami minta dilayani maka kita ini salah. Nah, seperti teman saya, ada teman yang pernah mengeluh. Dia mau pergi kantor pagi-pagi, kemudian dia ada hasrat ingin mendatangi istrinya. Istrinya bilang, aduh mas saya lagi belum selesai baca Qur'annya, belum selesai zikir pagi petangnya. Ya ukhti, ini lebih wajib. Ini lebih wajib. Jangan terjebak, itu jebakan syaitan. Ya. Maka seorang harus pandai-pandai melihat prioritas. Karena di antara jebakan syaitan membuat orang sibuk dengan ibadah yang kurang pahalanya sehingga meninggalkan ibadah yang pahalanya lebih besar. Ya. Tapi ini di antara jerat syaitan. Di antara jerat syaitan adalah membuat ragu. Ya. Membuat ragu terhadap agama. Ya. Dalam satu hadis kata Nabi SAW, ya'ti syaitan ila ahadikum. Datang syaitan kepada salah seorang dari kalian. Kemudian mengatakan, man khalaqa hadza? Siapa yang ciptakan ini? Kita jawab Allah. Man khalaqa hadza? Siapa yang ciptakan ini? Allah. Sampai dia bilang, siapa yang ciptakan Allah kalau begitu? Kalau ada bisikan syaitan seperti itu, Tuhan ada atau tidak? Ya, sudah. Bilang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bertawud kepada Allah. Wal yantahi. Sudah, jangan lanjutkan. Itu syaitan menggoda kita. Membuat kita ragu tentang Islam. Ya. Dengan bisikan-bisikan syaitan. Ya. Dan banyak orang terjebak. Lihat, banyak orang-orang liberal ragu dengan agamanya. Ragu. Sehingga dia bilang semua agama benar, mau syirik, mau apa terserah, semua masuk surga. Ya, yang penting akhlak baik. Ragu dengan agamanya, ragu dengan Islam yang satu-satunya agama mengajarkan kepada tauhid, yang lain mengajar kepada kesyirikan. Dia ragu. Itu hati-hati, itu juga jebakan syaitan. Di antara jerat syaitan adalah menakut-nakuti. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, mau bersedekah, aduh nanti miskin. Bersedekah, ya akhi ini sudah benar sedekah. Nanti anak istri sudah makan selesai, sisa uangnya sedekahkan. Nanti butuh anak mau ke depan, jangan dibuat ragu-ragu sama syaitan. Ditakut-takuti, takut miskin lah, takut inilah. Akhirnya orang jadi pelit gara-gara kemakan dengan syaitan. Di antaranya adalah jerat syaitan adalah wanita. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mar'ata auratun fa idza kharajat istashfara syaitan." Sungguhnya wanita adalah aurat. Kalau dia keluar syaitan mengintai begini, syaitan mengintai. Maksudnya apa? Untuk dijadikan jerat untuk menjerat para lelaki. Dihias, dijadikan wanita cantik, dijual bebas supaya orang dilihat oleh banyak orang. Makanya kita lihat sekarang iklan semua wanita, mau iklan sikat gigi wanita, iklan mobil wanita, iklan motor wanita, iklan HP wanita, semua iklan wanita. Ya. Kenapa? Karena memang menarik. Sebagai jualan, ya. Syaitan tahu hal tersebut. Wanita dijadikan jerat-jerat syaitan. Di antaranya mengadu domba. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qul li ibadi yaqulu latihi ahsan. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan kata-kata yang lembut. Ya. Inna syaitana yanzagu bainahum. Sungguh syaitan mengadu domba di antara mereka. Ya. Kalau ngomong baik-baik, jangan sembarangan ngomong. Kita sama kaum mukminin, hati-hati jaga. Mungkin kita punya niat baik, menegur orang, tapi ingat kata-kata dijaga. Karena Allah yang suruh, inna syaitana wa kulli ibadi yaqul latihi ahsan. Katakanlah kepada hamba-Mu, ucapkanlah kata-kata yang baik. Sungguhnya syaitan mengadu domba di antara mereka, ya. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam kepada ayahnya? Wahai ayahku, aku mimpi begini-begini. Kata ayahnya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Kenapa? Inna syaitana aduwwum mubin. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata mengadu domba di antara kalian, ya. Hati-hati. Kata Nabi SAW, inna syaitan qad ayisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab walakin fi tahrishi bainahum. Syaitan putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab, tapi syaitan tidak pernah putus asa untuk mengadu domba di antara kaum muslimin. Kita jangan terjebak dengan sikap adu domba, karena sikap domba itu adalah gerakan syaitan. Sekarang perkara yang menyedihkan, ormas ini bermusuhan dengan ormas anu, ya. Pengajian ini bermusuhan pengajian yang anu, ya. Kita kalau ada yang salah tegur dengan cara yang baik, tidak harus kemudian jegal-jegalan, maki-makian, medsos, kemudian kita alhamdulillah, hati-hati kita terperangkap dengan godaan syaitan. Teman kita yang saleh itu juga seorang muslim, sampaikan kata-kata yang lembut agar dia bisa tujuan kita kan supaya dia sadar, bukan untuk kita menghabisi dia, menghina dia, menginjak-injak dia, siapapun, maka ingat ini di antara godaan-godaan syaitan. Saya rasa waktunya sudah habis, ya. Insyaallah mungkin lain kali kita bisa
sambung. Demikian apa yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini kepada Majelis Taklim Ar-Rahat dan kepada Om Ilham. Terima kasih atas perhatiannya semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.